di bulan Desember itu ada apa sih namanya, penjarahan Kak dari warga lokal situ ke Ketompung Super Camp. Sebenarnya sih sandek kenapa ke Ketong, hanya dong jarang nih sambil itu Kakak ada di situ? Ada di situ Kak. Jadi misalnya kayak dia di sisi utara, Ketong sandek terlalu dekat sih, lumayan jauh, cuman dong kan tembak-tembakan Kak. Oh, jadi Kakak Nongju. Jadi Ketong terdengar dan bahkan ada satu proyektil yang nyasar di salah satu kamar. Jadi betul-betul sandek safe di situ leto Kak. Itu pas 24 malam Desember 24. Jadi kalau di sini 24 kembang api. Oh, di sana. Kalau itu tembakan senjata api. Iya, jadi bunyi-bunyi begitu. Mungkin begitu dong cara merayakan Natal. Mungkin. Mungkin mau cari baju Natal, mungkin. Orang sana pegang senjata semua berarti. Iya. Itu atau itu pasukan pemberontak atau apa? Sonde sih. Halo Bapak Mama, saudara semua, ketemu lagi di Pasiar Oto. Gas jang rem luar biasa sekali. Hari ini Pasiar Oto Kakak ini ketawa terus. Hari ini eksklusif. Oke Kak. Seorang Pasiar Oto mendatangkan seorang poluan yang hari ini genap setahun lalu baru pulang dari Sudan Afrika. Ya. Luar biasa sekali. Mamtu api bikin apa di Afrika sana, Ketong akan bercerita panjang lebar di sini. Sebelumnya beta mau perkenalkan dulu, mungkin ada Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona yang belum tahu. Kakak Nona di sebelah ini adalah Kakak Windy Manafe, seorang poluan di Polda NTT, Kakak. Iya. Windy Manafe. Itu nama lengkapnya itu atau ada nama panggilan? Itu nama panggilan sih Kak. Nama panggilan, Ya, nama lengkapnya siapa kalau boleh tahu? Kalau nama lengkap itu terinspirasi dari oma dong, jadi nama Wilhelmina Kristanti Manafe. Oh iya, jadi dipanggilnya Windy Manafe. Iya. Luar biasa. Dari Pak Manafe berarti orang Jawa Barat Kakak. Rote Barat. Rote garis keras. Rote garis keras deh. Kakak Windy Manafe sudah hadir di sini. Ini eksklusif Mamtua, baru pertama kali nih tapi di layar kaca Ya. Mungkin di radio-radio sudah sering Kakak lihat di koran-koran, Kakak diwawancara juga. Waktu itu pernah Zoom sih Kak dari sana. Oh Zoom? Iya, dari RRI kalau saya salah. RRI mana? Pusat kah atau kayaknya sini kok Kak, betul kurang sini. Tahu. Iya, tiba-tiba dikontak, terus mumpung pas jaringan lagi stabil ya sudah langsung Zoom dari sana live. Wah. Iya. Tapi di apa baru ini kok? Iya, langsung. Baru ini. Ya. Asik. Apa kabar nih Kakak? Baik, puji Tuhan baik Kak. Luar biasa sekali, semangat sekali ya. Semangat. Kakak di tahun yang baru, pulang dari kampus nih. Pulang dari kampus Kak. Buat apa di kampus? Son Desika ada urus transkrip nilai kemarin baru wisuda. Oh kemarin baru wisuda? Tahun lalu sih Kak maksudnya. Oh kemarin ya. Tahun lalu. Tahun lalu ya. Oke. Kotong langsung bahas Kakak. Okay. Daripada kotong ngobrol son jelas apa. Kakak ini salah satu pasukan yang dikirim ke Sudan Afrika. Iya. Tahun 2020 Kakak dong berangkat ya? 2020 iya Kak, September. Oh, di September 2020. Ya. Itu misinya apa Kakak? Apakah di sana ada perang atau apa? Kalau misalkan mau bilang dia punya misi sendiri sih Kak, itu tuh Polri sudah join di UNAMID, itu misi PBB. Itu dari 2008 kalau tidak salah. Iya 2008. Waktu itu kebetulan komandan kontingennya Bapak Kapolda kita yang sekarang, Irjen Pol Dr. Andis Joni Asadoma. Terus dia berlanjut setiap tahun di-upload diganti-ganti sampailah ke kami angkatan ke-12.
gelombang ke-12 ya. Jadi FPU Yunamid 12. Itu September 2020 berangkatnya. September 2020 Iya. kemarin, dan pulangnya Januari 2022. 2022. Iya, tahun lalu. Tahun lalu ya, Iya. tepat setahun yang lalu kakak Setahun yang luput. lalu, iya. Berarti kakak 2 tahun ya? Eh, 1 tahun lebih. 16 bulan Kak hitungannya. Oh, 16 bulan, Iya, 1 tahun 16 lebih ya. bulan, Oke. iya. Oke. Tapi kakak Polwan NTT pertama yang diutus ke sana, kak, atau apa? Iya, Oh, ya? kebetulannya puji Tuhannya pertama yang baru lulus dan berangkat Pertama. Kak, ya. Itu berapa banyak yang diberangkatkan waktu itu, kak? Kalau waktu itu ketong satu kontingen tuh Kak, itu 140 orang dari polda-polda jajaran se-Indonesia. Se-Indonesia. Iya. Tapi dari NTT kakak Dari sendiri. NTT ada bertiga sama, Oh, bertiga? Iya, sama komandan itu Immanuelado, sama ada senior saya juga Brigadir Dewa sama Beta. Oh, perempuannya kakak sendiri. Iya. Oh, oke. Tahun-tahun sekarangnya ada yang sudah Kalau ke sana? sekarang ada Kak. Kemarin tuh berangkatnya lumayan banyak ya Kak, 12 atau 13. Oh, betul, lihat kawan ada satu di Brimob, ada yang berangkat. Iya. Di Sentau kemana? Ke Sudan juga, kak? Mereka ke Afrika Tengah Kak. Misi, Afrika Tengah. Misi MINUSCA. Kalau Yunamid kebetulan ketong nih yang kontingen terakhir, jadi tutup selesai misi Yunamid di sana. itu apa kakak? Kalau misi ke sana, apakah mengamankan perang atau polisi perdamaian kak? Atau Iya, apa, kakak? kalau mau dibilang kan apa judulnya nih, Peacekeeper Polri gitu kan Kak. Peacekeeper, penjaga keamanan, perdamaian begitu. perdamaian. Iya. Oke. Itu tuh ini untuk Polri sendiri tuh ada 2 misi Kak, Mhm. Yunamid sama MINUSCA. Oh. Kebetulannya Yunamid ini yang sudah dari lama, yang dari 2008 tadi kita bilang. Nah terus itu selesainya di Ketong kemarin 2022 karena Oke. mungkin dianggap sudah aman, jadi PBB tidak melanjutkan. Dan kakak yang Pokoknya. pertama dan terakhir berarti untuk misi itu? Mungkin iya benar sih Kak. Iya Oh tuh. iya benar. Terus terus yang untuk misi yang sekarang ini namanya MINUSCA dong tuh sudah di Sudan lagi, masih Afrika sih tapi tidak di Sudan, di Afrika Tengah. Iya. Jadi diutus ke daerah-daerah yang dianggap rawan. Konflik, begitu. ya, Rawan punya konflik. Konfliknya Iya. antara apa? Masyarakat dan masyarakat, Kayaknya masyarakat dan pemerintah atau apa? Konflik internalnya dong ya Kak. Oh, konflik Iya. internya doang. Iya. Baru kakak Entah yang doang perang antar diurus. suku atau apa. Ketong kan dengan PBB begitu toh, Kak. Oh, Tapi harusnya. sana boleh mencampuri dong urusan polisi atau keamanan di sana, susah deh kayak. Oh, jadi- Ketong hanya kayak jaga perdamaian begitu tuh Kak. Iya sih. Oke. Tapi Siap. kalau untuk Polwan sekarang ada BP junior Polwan juga ada berangkat. Itu yang kemisi yang Yang satunya, MINUSCA, iya. MINUSCA. Iya. Oh, oke. Kemana sampai ceritanya kakak yang terpilih waktu itu? Kalau bilang terpilih, Ketong ini kan ikut seleksi Kak. Ya. Jadi dari Mabes tuh kasih turun TR, surat kasih tahu pengumuman gitu, ini nih ada mau dibuka ini persyaratannya begini. Nah pemahaman beta tuh kan namanya pasukan Ya. pasti brimob, pasti Oh. brimob Oh, pemahaman iya, beta. iya. Kan beta pernah lihat beta punya senior dong juga berangkat, Tapi jadi dari itu brimob. Oke. pasukan. Mhm. Nah beta kan staff Kak, Kakak tadinya apa? beta di SDM, biro SDM. Iya, itu kan staff, betul-betul staff yang hanya surat menyurat. Administrasi Iya. lah ya. Terus tiba-tiba Terus. baca, ya bisa sonde nih dari masa dinas memenuhi, kan waktu itu masa dinas minimal 4 tahun. Mhm. Jadi memenuhi, turun-turun umur memenuhi semua. Terus tiba-tiba baca, oh ada nih diutamakan untuk yang SDM. Oh, diutamakan memang cari yang Memang orang khusus untuk SDM. SDM. Oke. Di sana pun Terus? juga untuk di bagian Bamin administrasi begitu Kak. Kayak yang bagian bikin surat menyurat juga. Di sana. Di sana kan Oh. ada ofisnya, ada pasukannya. Oke. Sampai semuanya pasukan. Ternyata beta juga baru tahu. Tapi pikir itu semua pasukan, ternyata ada ofisnya, ada pasukannya. Terus. Daftar begini, terus kasih masuk sa. Ada kalau mau dibilang waktu itu dia belum bisa mengemudi ya Kak ya. Kendala, betul-betul kendala adalah kan dia harus bisa mengemudi apa? Mobil atau motor? Mobil. Mobil. Bahkan di persyaratan tuh minimal SIM A. Beta belum ada SIM, beta tidak tahu bawa mobil. Sudah beta kursus kilat dan beta langsung buat SIM. Astaga. Aduh kan, itu tuh dia persiapan tuh mungkin 2 minggu sa. Sementara itu surat tuh sudah dari Februari, tapi beta baru tahunya awal Mei. Sementara akhir Mei itu tutup. Kalau salah ya waktu itu. Tutup Tutup pendaftaran. pendaftarannya. Oke. Jadi kejar dalam beberapa minggu tuh kejar semua, belum lagi TOEFL kan pakai TOEFL dengan minimal nilainya. Itu semua diurus.
kejar betul kejar, daftar. Terus. Bilang iya sudahlah kak. Terus ada panggilan nih. Oke. Baca nama begini. Sande ada, dia bilang ayo sudahlah. Sande ada tadi. Iya sande ada nama kak. Sande lah, oh ya sudahlah mungkin. Ya sudah mau ke mana mungkin belum lulus atau apa. Iya. Ternyatanya dapat info kalau panggilan tuh dibagi 3 gelombang. Jadi masih ada 2 gelombang. Jadi sabar-sabar dulu lolos, nih. Iya. Sande ada nama. Baca gelombang kedua begini. Oh ada nama sudah berangkat. Itu berangkat ke mana dulu Jakarta. nih? Ke Jakarta dulu. Iya, tes seleksi begini. Seleksi. Sampailah di tes mengendarai mobil toh kak. Aduh, maksudnya apa yang kakak tabrak lagi? Aduh. Atau siapa yang kakak tabrak? Maksudnya kayak karena kak kayak kalau orang lain mungkin kayak gugupnya di bahasa Inggris atau psikotes atau entah apa begitu. Dia betul fokus lagi kemana caranya ini mobil jalan. Karena kursus tuh waktu itu selesai. Waktu sudah pepanggil toh kak. Sudah pepanggilan kursus belum. Terus kayak. Ya sudah lah jalan. Itu waktu itu tesnya di Pusdiklantas Serpong toh kak. Memang dari orang lantasnya langsung gini. Sebenarnya cuma jalan belok terus nanti sampai di tanjakan tuh berhenti kayak tarik tangan. Mulai lagi dari orang bilang apa orang bilang setengah kopling. Betul dengar itu sampai bilang, aduh ini dia jalan ke situ jalan tidak, jangan pikir itu tanjakan dulu. Ini jalan sonde. Terus jalan. Tiba-tiba kak ini sebelum mulai langsung bilang Pak izin saya baru belajar. Oh gitu. Jadi Pak yang dari belakang penilai dari belakang dia duduk di sini. Langsung pindah duduk ke sini. Pasti direm tangan satu. Jalan. Kak, mobil tidak jalan. Mobil tidak jalan. Mati 1, 2, 3. Mati langsung ini Pak bilang gini. Ya sudah satu kali lagi ya. Kalau tidak jadi gugur ya. Oh ya siapa? Mati. Gugur loh. Ini gagal ya langsung bilang siap Pak. Sudah keluar begini tapi maksudnya kayak ini yang lain dong penjara lihat kak kan ini yang peserta lain dong kiri kanan semua. Udah tunggu giliran untuk tes mengendarai. Dan terus entah malu entah apa sudahlah. Setelah itu tuh kak tes selanjutnya tuh hanya bilang sudahlah anggap sudah datang Jakarta liburan refreshing biar shopping sudah tahu usah fokus tes les sudah pulang setelah selesai itu oh iya sama menembak latihan menembak sama sekali saya pernah menembak lah ya kak menembak terakhir itu 2014 waktu pendidikan iya kakak pernah tembak Sonde apa pernah. Tembak nyong Kaget kan. Oke, sudah pernah sekali cuman ya untuk waktu itu kita ada dengan senior Brimob. Dia bilang kak di samping jadi beta lihat kak ini buat kemana beta lihat untuk supaya bisa tembak begini sudah. Nah ini senior sekarang dia lagi diminuskan nih kak misinya. Waktu itu testing beta belum dikasih kesempatan lulus sekarang berangkat puji Tuhan kak. Jadi sudah tes begini sudah selesai semua pulang Kupang. Sudah berharap sih kak untuk dapat panggilan. Hasil belum ada nih. Belum kan pulang dulu nanti. Pulang dulu semua. Panggil pakai surat lagi. Astaga. Sudah ikhlas sudah anggap saya pengalaman kalau sudah mau tes tahun depan ada gambaran. Ini begini kalau salah sekitar bulan Agustus kok 2019. Ini tesnya 2019 kak. Tesnya Juli 2019. Kita ada kapan ada kegiatan apa ya pokoknya ada batas sibuk tiba-tiba HP bunyi semua langsung ini apa kawan bilang kenapa telepon panggilan terjawab weh lu lulus gue bilang lulus apa itu ada surat nama-nama yang lulus bilang kok betul lulus masa bebo otomatis lah ya sudah kak langsung bilang ada coba baca ya buka gini lah aduh lulus oh ya sudahlah puji Tuhan lulus dikasih kesempatan lulus tapi itu bukan belum tentu lulus kak. Ada lagi masih ada rem tahapan panjang. Jadi dia surat itu bilang nanti bulan Oktober tuh ketong ke Cikeas itu di pusat multifungsinya Brimob sih waktu itu. Ketong latihan semua di situ istilahnya sebelum berangkat ada praops toh praoperasi jadi kayak ketong latihan. Judulnya latihan tapi berasa kayak masuk pendidikan ulang. Apalagi di tempat Brimob. Kayak begitu tuh kak. Sudah jalan-jalan 1 bulan lah pendidikan pelatihannya.
Nah itu tuh ketong yang dipanggil 154 Kak, yang berangkat kan 140. Jadi masih harus ada yang eliminasi 14 orang lagi. Iya. Nah di dalam situ kan kalau bilang ya bersaing suka Kak. Bersaing. Iya bersaing suka. Biasanya udah 1 bulan berlalu fisik ya kayak begitu suka. Polisi bangun pagi lari, mau tidur lari. Ini pendidikan ulang sudah. Iya. Tes. Setelah itu dipulangkan 1 bulan tuh Kak. Dipanggil lagi tuh nanti Februari panggil, rencananya kelas tuh Februari sampai Maret selesai, langsung Maret akhir tuh berangkat. Awalnya 2020 tuh tiba-tiba COVID. Oh iya betul. Dan COVID awal kan di Depok. Iya benar, betul. ketong tidak boleh keluar, benar-benar aduh Kak, dan tidak jelas ketong berangkat kapan. Karena penerbangan ditutup dan segala macam. Iya. Jadi ketong waktu itu sampai bulan April pertengahan kok di Cikeas, karena sudah ada kejelasan dikasih pulang kembali ke Polda. Ya Kak, iya karena sana ada kegiatan kelas justru habis, sana ada pelajaran apa pulang. Nah pulang ke Polda ini maksudnya kan orang kantor ini tahunya lulus ya sudah berangkat, padahal kan masih tes. Giliran ketemu di Polda, belum berangkat. Sementara Kak masih 154 nih, belum pengumuman yang 140 nih. Jadi kalau orang tanya gitu juga kayak bagaimana Kak? Bingung mau jawab apa. Kalau misalkan nanti beta Sony terpilih yang 140 itu, beta masuk kantor nanti orang bilang apa kayak gitu tuh Kak. Jadi kayak bahkan waktu itu tuh sebenarnya kepengen mati untuk kayak upload kan di seragam tuh bagus tuh beda. Iya. Itu tuh kepengen upload pakai itu baju, cuma takut. Belum masih tahan. Ini kalau sudah lulus masa harus foto. Baru orang suka kasih ucapan selamat semua masa foto, aduh aneh. Jadi tapi sabar, ada yang putus tadi. Kakak bilang apa? Tes menembak. Itu karena ada cerita. Menembak Kak. Lolos. Nilai waktu itu lumayan sih, 79 atau 78 untuk yang baru pegang lagi tuh Kak. Kan ada yang nilai 60-an dong Jo. Tapi ada yang 90 Jo. Jadi pas-pas lah Kak. Sentuh lalu ini Jo. Kan waktu itu beta daftarnya administrasi Kak. Jadi beta kejar yang di tes komputer, tes bahasa itu dong. Nah sementara kalau misalnya kayak itu kan banyak formasi tuh, ada driver, ada mekanik, ada pasukan taktis, ada orang yang office dong. Bahkan ada yang untuk masak. Iya. Itu dari anggota sendiri, iya. Jadi kalau yang masuk tuh Kak, ada pas seleksi itu ada tes khususnya itu entah dari chef mana begitu yang nilai kemana begini. Kalau untuk mekanik itu dari orang mesin dong atau apalah kayak begitu. Iya Kak, kayak gitu. Jadi masing-masing tuh punya informasi kalau lu daftar apa ya lu fokus ke situ waktu tes. Jadi kayak dong bilang kalau misalnya lu memang mau taktis ya lu harus bagus di menembak. Kalau lu driver ya lu harus bagus di mengemudi kayak begitu. Jadi pemain, tapi kan administrasi jadi itu di komputer dan bahasa. Karena surat-surat kayak begitu. Jadi dong bilang, "Tuh sama Bapak itu just baik," bilang kayak begitu. Itu just baik. Oh iya, hanya ini mengemudi. Astaga. Oke. Terus singkat cerita Kakak dong. Singkat cerita tergantung. Oh iya COVID tadi. COVID tunggu kabar begini tiba-tiba ketemu entah kayaknya akhir Juli tuh Kak, akhir Juli 2020 dipanggil. Dipanggil ke Serpong. Katanya persiapan berangkat Agustus. Pending lagi Agustus September awal. Ternyatanya September akhir. Nah itu tuh Kak pas kalau dia pun, tapi setelah itu tuh sekitar bulan Agustus tuh pengumuman. Ya, ketemu di Serpong Agustus itu pengumuman karena katanya mau berangkat awal September tuh Kak. Dan sebelum berangkat tuh ketemu harus vaksin. Banyak sekali dia vaksin belasan kayaknya. Iya Kak, suntik. Hepatitis, malaria, tetanus, apa deh. Pokoknya ada banyak, sampai tuh punya buku vaksin tuh Kak yang centang begitu. Banyak. Orang kota pun vaksin COVID hanya 3 kali, 4 kali Kakak pun banyak, iya. Dalam waktu, makanya dong bilang kan harus pengumuman dulu sebelum berangkat tuh, karena dosis yang disiapkan cuma 140. Kalau misalnya 154 yang vaksin semua berarti nanti kan kurang tuh Pak. Ya begitu, jadi memang harus pengurangan. Pas pengurangan lolos, ya puji Tuhan lolos terus vaksin. Setelah vaksin masalah lagi. Mau dekat berangkat dong bilang
nanti pas mau dekat berangkat tuh ada PCR. Oh. Kalau lu positif, lu tidak berangkat. Memang ya Tuhan sebegini jauh, bertahun-tahun. Masa harus gugur hanya karena positif? Iya betul. Aduh Kak, itu tuh ketong sampai keluar. Apa sih Pikiran orang? lain. Ada pikiran lain. Orang bilang minum ini, minum itu, minyak kayu putih. Obat kampung numpon nusa ada lembaran. Minyak kayu putih minum. Apalah segala macam minum, intinya berangkat dulu. Singkat cerita berangkat. Sampailah berangkat sampai ke sana sampai sana jalan kami sih. Oh iya, waktu beta lulus tuh Kak, beta awalnya daftar administrasi, ternyata beta dinyatakan lulus di pasukan taktis. Nah iya, beta dibaca ke pasukan taktis berarti tugasnya yang kayak patroli, pegang senjata, patroli, pengawalan, jaga pos, kayak begitu tuh Kak. Kayak brimob atau Kak kalau kayak Sabara baru dong nih, kayak begitu. Jadi kalau setelah itu beta agak lega karena sudahlah beta usah fokus mengemudi. Sekarang karena beta taktis jadi kayak beta latihan menembak. Kebetulan waktu itu ada dengan senior di Brimob, ajaklah latihan menembak ke lapangan tembak Camplong. Iya, ke situ kebetulan juga didukung sama komandan dong di sana, dikasih ini senjata ini nih, caranya begini sampai setidaknya agak bisa lah Kak. Sebelum berangkat tuh kan kita ada tes menembak satu kali lagi. Ya berhasil lebih baik dari yang pertama lah ya. Dikasih 10 amunisi dan puji Tuhan kebebung 10-10-nya di sasaran kayak begitu. Ya pasti sasaran. Jadi langsung deh Kak. Asik. Jadi kayak begitu. Lulus pasukan taktis sampai di sana yang ini waktu Kak, waktu tidurnya tuh Kak. Kan bedanya 6 jam dengan Kupang. Oke, Kupang masih siang dong malah. Di sini duluan. Sore. Di sini duluan. Di sini duluan. Jadi kalau tahun baru tuh di sini duluan kan. Ketemu belum tahun baru. Oleh orang dong supi gereja malam Natal ketemu belum masih pagi nih. Ketemu masih pagi nih bos gereja. Oke. Sabar sebelum ke situ, dia mau tanya. Apa yang Kakak rasa waktu injakan kaki pertama kali di tanah Afrika? Di Afrika, waktu beta rasa awalnya itu yang jelas beta bersyukur Kak, puji Tuhan akhirnya beta sampai di yang selama ini kayak beta selalu doakan untuk supaya berangkat. Puji Tuhannya beta sampai. Kakak niat betul ya untuk Kak. Jadi pasukan perdamaian ini. Iya. Sebenarnya sih Kak kalau mau dibilang niat, kalau beta sih karena luar negerinya kayak hal Kakak barunya, suka. Itunya Kak. Sudah karena ketong kan kalau polisi mau izin luar negeri agak ribet toh Kak. Jadi dia bilang ya kenapa soalnya sambil dinas sambil berjalan kayak begitu tuh Kak. Iya. Sudah kalau bilang pas pertama kali sana injak kaki bersyukur terus kayak semoga kan awalnya cuma bilang 1 tahun tuh Kak. Semoga ini selama 12 bulan ini semua berjalan lancar, aman. Kayak begitu sih Kak, berdoa untuk baiknya sampai mana. Akhirnya sampai juga di sini. Numpung bandara son jauh-jauh beda dan ketumpung. Bet mau tanya di Afrika tuh seperti apa? Dia punya cuaca, dia punya alam atau dia punya orang-orang di sana? Kalau misalkan kamu bilang di sana Kak, dia punya cuaca panas. Sama kayak Kupang? Iya, lebih panas sih Kak. Lebih panas bahkan? Karena ketemu kulit itu sampai sangat kering, pakai handbody pun tidak mempan. Iya, maaf sampai ketemu tumit. Iya, itu tuh pecah-pecah semua Kak. Kaki tuh pecah-pecah semua, mau pakai krim apapun, mau pakai minyak apa, zaitun apa semua tetap sah. Iya Kak. Itu di sana tuh yang kayak di TV yang kayak gurun pasir, hutan, Sahara begitu tuh. Iya Kak. Ya kayak begitu. Kakak dong tugas di situ? Di situ. Waktu itu ketemu begitu sampai ke Sudan, di El Fasher, persisnya di El Fasher. Ternyata ketemu sudah di itu kota. Sudah di itu El Fashernya. Kalau El Fasher itu kota, kayak Kupang begini. Iya, tapi bukan ibu kota sih Kak. Kalau ibu kota negara itu namanya di Khartoum, begitu. Ketemu di El Fashernya. Tapi agak sedikit rame lah. Iya, agak lebih rame. Dan sudah ada jaringan dan lumayan lampu semua. Ternyata ketemu tuh tempatnya ditempatkan di Golo. Itu kalau Kak cari di Maps mungkin sudah ketemu. Tahu ya Kak. Pokoknya, nah di sana tuh sama sekali ada listrik.
susah. Jadi makanya tuh kenapa bawa mekanik genset, Oh, semua kan ada di sana tuh kan. Listrik, air susah. Sinyal. Apalagi sampai ketong tuh ini wifi kantor itu dibagi jadwal per regu tuh, hari ini regu ini, hari ini regu ini untuk pakai. Tapi itu pun juga kayak percuma. Iya, makanya sampai di sana tuh Kak untuk komunikasi dia download Imo sampai sana juga kita tahu itu aplikasi ya. Aplikasi chat itu agak lebih cepat lah daripada WA. Jadi sebelum sebelum sampai di itu tempat yang sana sinyal itu beberapa grup WA dong tuh beta left sementara karena kan kalau wifi masuk yang di duluan kan grup kan kita butuh yang lain bukan itu grup dong toh Kak. Beta left dulu supaya kan banyak pasti tuh Kak berhari-hari baru masuk. Kadang dia baru masuk setengah jaringan susah bagus lah. Aduh Tuhan. Dia begitu. Jadi live dulu supaya kayak kalau misalnya memang ada yang penting baru ini. Nah waktu itu kalau misalnya kayak ada orang yang mau chat beta Kak, dong bebe kasih dulu kalau besok mau chat tolong jangan enter. Kalau bisa bikin satu penuh begini nih jadi kayak satu pesan begitu tuh. Kali masuk iya karena kan nanti dia masuk tunggu begitu kayak begitu Kak. Betul. Di Golo itu dari September sampai Maret Kak, awal April karena itu tempat kan selesai di situ toh Kak, ditutup. Awalnya infonya tuh ketemu balik April Kak, bahkan awalnya info tuh ketemu balik April 2021. Jadi kayak yang lain bilang ketemu tunggu begini lama misi hanya 6 bulan kayak belum puas kan mana begitu toh Kak. Jadi kayak tapi ternyata tempat itu saya yang ditutup, geser kembali ke kota yang tadi Elvaser itu. Nah mulai situ baru mulai kayak ada kehidupan yang mulai bisa main Instagram, yang mulai kayak gitu. Terus sudah mulai dari April, terus infonya tuh Juni ketemu pulang. Ternyatanya perpanjang lagi Juli perpanjang lagi September ke Desember. Setelah Desember bilang lagi ke Maret. Dia bilang, aduh ini kesan pulang-pulang. Kan pertama mengeluh cepat. Tadinya kan mengeluh cepat. Sekarang ini kayaknya ketemu di sini terus nih. Sampai ke Sunata 2 kali nih. Dong yang lebaran lebaran 2 kali. Ya sampai yang kali ketiga kayak begitu tuh. Gini ternyatanya di bulan Desember itu. Di bulan Desember itu ada apa sih namanya? Penjarahan Kak dari warga lokal situ ke Ketompung Super Camp. Kalau mau dibilang nih kan misi UNAMID ini dia mandat selesai itu Desember 2020. 31 Desember 2020. Kalau dia selesai itu harusnya Ketong juga selesai sebenarnya sih Kak. Hanya karena itu kan pertama itu ada beberapa negara, tapi karena semua selesai dong mulai kurang sampai sisa 3 negara, Indonesia, Nepal, Pakistan ini UN ajak kerjasama untuk lanjut misi, tapi itu lebih ke logistik sih Kak, karena kan dong aset banyak. Soalnya mungkin misi stop langsung terus itu aset dong mau dikemanakan. Jadi butuh tambah waktu untuk kayak misalkan ini nanti mau dihibahkan ke sini, ini mau kasih ke sini. Nah itu kan pakai waktu. Sisi ini untuk ini, sisi utara untuk ini, sisi selatan. Super Camp tuh kan besar sekali Kak. Ketong kan tinggal dalam Super Camp gitu. Makanya Ketong pindah ke Elvaser. Geser ini daerah ini pas penyerahan yang sisi utara. Memang di situ kan ada banyak kendaraan elektronik, AC dong, isi komputer kan banyak tuh kan Kak. Itu tuh pas baru penyerahan entah kemana tiba-tiba dong bobol Super Camp dan dong masuk jarah. Sebenarnya sih sandek kenapa ke Ketong. Hanya dong jarah nih sambil itu Kak ada di situ. Ada di situ Kak. Jadi misalnya kayak dia di sisi utara, Ketong sandek terlalu dekat sih, lumayan jauh, cuman dong kan tembak-tembakan Kak. Jadi Kak jadi Ketong terdengar dan bahkan ada satu proyektil yang nyasar di salah satu kamar. Jadi betul-betul sandek safe di situ lah Kak. Jadi mau senema yang awalnya Maret pulang, Ketong keluar paksa dari situ Desember. Makanya pulang Januari tuh Kak. Kalau sana sampai mungkin, sini Januari. Iya, kalau sana mungkin Maret mungkin. Kakak soalnya dirasa soalnya aman lagi di sana. Sudah tidak aman karena dong kan serang Super Camp kayak begitu toh Kak. Tapi Kakak dong kan tugasnya untuk mengamankan atau? Iya, untuk mengamankan. Maksudnya waktu itu kan Ketong fokusnya ke ini aset-aset UN ini.
Kalau semua sudah selesai dihibahkan, ketong selesai balik begitu toh Kak. Ini sudah semua nih. Sudah sisi utara itu Sal. Nah ternyata ricu ribut. Itu pas 24 malam Desember 24. Jadi kalau di sini 24 kembang api. Oh, di sana. Kalau itu tembakan senjata api. Iya, jadi kayak bunyi-bunyi begitu. Mungkin begitu dong cara merayakan Natal. Mungkin mau cari baju Natal mungkin. Jadi ketong FPU itu kan karena pasukan tuh Kak. FPU Police Unit itu kayak ketong jalan kontingen kayak pasukan begitu. Ketong amankan dulu ini orang staff UN nih. Dan staff UN itu kan kebanyakan dari orang sipil. Kan dong yang di bagian di office kantor UN-nya tuh kan Kak. Ketong amankan dong dulu. Jadi dong bergeser ke kasih naik dong di pesawat dulu lah intinya supaya dong safe. Oh, langsung ada pesawat memang di situ. Iya. Kan di situ ada bandara toh Kak. Oh, Kakak markas tuh di bandara memang. Iya, dekat bandara. Jadi kayak langsung naik pesawat memang. Suruh ini yang VIP dong nih naik dulu. Setelah dong naik baru ketong berangkat. Makanya ketong bergesernya tuh 28. Terus apa yang hadapi itu yang penjara dong? Penjara dong sudah kembalikan ke sana ke yang lokal. Perintah dari UN suruh cabut. Selesai. Iya. Jadi selesai dengan begitu. Orang sana pegang senjata semua berarti. Iya. Itu atau itu pasukan pemberontak atau apa? Sonde sih. Tuh di Golo bataliannya di Golo. Kalau di Elfasar ketong jarang keluar karena hanya jaga camp atau ada yang harus dikawal. Kecuali kayak ada VIP dia datang dia mau berangkat ya baru ketong kawal kayak begitu. Wih, parah juga. Kayak begitu Kak. Kan Kakak pasukan taktis pasti sering hadapi yang begitu dong tuh selama patroli atau apa. Kalau selama patroli pengawalan sejauh ini aman sih Kak. Sudah pernah ada yang terkenal. Terakhir itu tuh. Iya terakhir tuh betul-betul yang pas penjaraan itu. Makanya bangun jalan dengan paksa. Tapi itu juga san pulang ya Kak ya. Karena ketong diungsikan sementara cari tempat aman. Ketong digeser ke Uganda. Di wilayah Uganda. Iya, jadi dari Elfasar tuh naik pesawatnya ke Uganda. Iya. Uganda ini ketong dengar sering jadi jokes tapi Kakak di Uganda. Di sana. Uganda tuh kayak kota atau apa? Uganda. Ibu kota kah atau apa ya? Mungkin kok kayak. Makanya orang sering sebut-sebut. Iya mungkin. Kalau itu juga loh alasan dari tahu. Cuma Uganda, ketong ke Uganda dan di sana dia punya cuaca lebih mirip Indo loh Kak. Sandes sekering di Sudan. Kalau di Sudan tuh tadi katanya cuaca, sorry. Itu pernah beta piket siang itu dia punya suhu sampai 45 derajat. Meninggal. 45 derajat. Beta datang awal tuh beberapa kali beta mimisan mungkin karena belum terbiasa. Biasa. Iya, itu tuh sampai kayak bernapas rasa perih Kak. Sekering itu. Terus pernah juga beta piket malam, dia punya suhu itu sampai 9 derajat. Jadi dia panas-panas sekali. Panas sekali, dingin sekali. Iya. Wih, kayak begitu. Itu di gurun terbuka gitu kan, padang pasir kan atau apa? Kan kalau mau dibilang itu kan ketong pasir Kak. Kiri kanan pasir, pasir, pasir semua. Iya, hanya untuk karena di dalam supercamp itu dong bikin aspal Kak. Oh, dalam supercamp tuh aspal. Iya. Ngeri juga ya. panas sekali, dingin sekali. Berarti di camp itu ada AC pas. Di camp itu ada AC, dia bisa AC bisa heater. Terserah ketong, panas dingin. Iya. Wih, lebih ribet juga berarti ya Kak. Baru waktu dia 45 derajat itu pas yang orang puasa. Jadi kawan-kawan yang puasa tuh, wih dong yang kesu. Aduh, betul lihat juga. Aduh, mau minum di depan dong perasaan. Ya begitu tuh Kak, karena sangat panas. Iya panas. Wih, Kupang yang berapa nih Kupang? 31 32 iya. Itu saya tuh pernah 33 itu semua story mengeluh habis. Pernah 45 derajat. Iya. 45. Yang 9 derajat tuh Kak. Apalagi di Golo tuh dia lebih dingin. Kalau di Golo yang tempat pertama tadi bilang tuh Kak. Itu ketang pernah apel pagi panas kayak begini cahaya, tapi itu tuh kayak cepat selesai suku gemetar dingin nih Kak. Betul dingin tuh. Di Golo sangat dingin kalau di Golo. Apel pagi ya itu. Iya, apel pagi dingin sekali padahal ada cahaya matahari. Nah, panasnya kapan? Siang saja. Siang. Kalau di Golo tuh beta rasa sangat terlalu rasa panas yang menyengat soalnya sih Kak. Setelah ke Elfasar itu yang sampai 45 derajat yang sampai kayak bernapas perih yang kayak
Kayak begitu suka. Sampai mimisan tadi tuh. Sampai mimisan. Awal-awal beberapa kali sampai mimisan. Luar biasa ya. Selama berapa tahun di sana dan pada akhirnya pulang. Akhirnya pulang. Ya, 28 Desember ketong ke Uganda toh Kak. 28 Desember ketong ke Uganda, terus? sambil tunggu penerbangan ke Indo. Kita Itu pulang. berapa jam tuh? Berapa lama? Itu tuh kan sama juga karena PHP tuh bilangnya 31 Desember, nah bilangnya awal Januari, nah ujung-ujung kan tanggal ketong berangkat tuh entah tanggal 6 atau entah tanggal 7 sampai Indo intinya tanggal 8. Tanggal 7 berarti Kak, sampai Indo tanggal 8. Ya, kayak begitu. Berarti sehari perjalanan. Perjalanan mau karena Kak, ketong kan charter pesawat. Waktu itu ketong sama-sama dengan pasukan dari Pakistan. Satu pesawat, baliknya sama-sama dengan Pakistan. Jadi ketong tuh dari NTB. Ada bandara kan nama NTB tuh Uganda, bandara tuh NTB. Kira di NTB. Nusa Tenggara Barat. NTB tuh Kak. Jadi dari ini Uganda ketong transit ke Addis Ababa baru ke apa namanya? Alibaba. Bukan ke Pakistan, bandara itu ke Pakistan. Setelah itu dong transit lagi di mana? New Delhi atau apa begitu Delhi, Kak. India berarti. Entah itulah pokoknya transit satu kali lah baru ke Indo. Sonde turun Kak. Sonde hanya turun transit untuk mungkin ambil bahan makanan, BBM dong mungkin kok Kak. Hanya ketemu dalam pesawat 23 jam hitung-hitung tuh Kak. Tidur sampai kok ini sampai tidur bangun sampai Oke. Terus kakak lihat di kakak IG kakak foto di tank pakai senjata apa terus keren sekali ya. Kan kalau mau patroli kan memang naik barakuda toh Kak. Pakai barakuda jadi pakai barakuda. Sebenarnya ketong bisa sih minta di mobil petrol yang kecil, bisa cuman Danton bilang untuk safety toh Kak. Jadi Poland semua masuk di barakuda. Ya begitu dulu di dalam. Memang betul safety hanya awal benar juga pusing Kak. Kemarin kayak goyang sekali Kak di dalam. Bukan sih, kita bisa mabok otot. Mabok otot. Ini pasukan PBB ini. Jadi kalau waktu tiap kali. Jadi isi perut dong keluar. Atau sonde cepat. Bisa. Mau duduk di mobil kecil tapi Danton bilang jangan supaya begitu. Jadi akali pertama tuh ya minyak kayu putih Kak bawa. Minyak kayu putih sampai di sana ya. Bawa stok Kak, itu minyak kayu putih telon tuh stok. Baru di ini baru begitu naik langsung buka helm. Ternyata orang bilang kan mungkin yang bikin lu pusing tuh helm mungkin. Mungkin stres dan berat ya mungkin ya. Iya. Buka helm, buka ini keni elbow semua yang ini dan buka duduk Terus body face tuh Kak kayak kasih longgar supaya lu duduk nyaman, nanti cuma dekat sampai baru lu pakai kembali. Tapi berasa ribet ya Kak ya. Buka semua pakai kembali. Ya akhirnya lama-lama biasa Jo. Terbiasa. Lama-lama biasa Jo. Itu hari pertama patroli kok atau apa? Iya, waktu Son pernah naik barang begitu dong di sini Kak. Son pernah. Astaga.